Saya setuju kalau Alkan Kakak memang bermain sangat jelek, tidak sesuai ekspektasi, apalagi setelah ada Gen 7. Tetapi cara kritik kita pun sangat salah. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Sahabat Garuda semua, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat Garuda semua, sebelum saya masuk ke persoalan Alkan Kakak yang kok bisa mainnya sekarang kayak gitu sehingga timbul banyak kritikan, bahkan ayahandanya pun sekarang udah keluar statement yang mengatakan tidak enak dan kasihan lah intinya sama Alkan gitu kan. Sebelum saya masuk ke situ, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang Timnas Indonesia Senior yang akan bermain di Piala AFF tetap dinahkodai oleh Coach Sintayong sesuai dengan kesepakatan hasil rapat Pak Erick Thohir bersama Exco PSSI yang lain dulu gitu kan. Kalau sebelumnya kan memang sempat ada yang bilang, Coach Nova dicoba aja karena kualitasnya sekarang dianggap bagus gitu kan, sekaligus memberikan jam terbang untuk para pelatih-pelatih lokal. Tetapi tetap Pak Sumarji akhirnya udah mengeluarkan statement untuk AFF Senior akan dinahkodai oleh Coach Sintayong dan pemainnya adalah pemain muda U23 yang dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Kemungkinan akan ada Gen 7, Kadek Awel juga kemungkinan bakal dipanggil sih kalau menurut saya. Nah yang kedua, berita update pemain kita Elkan Bagot yang kemarin tidak dipanggil oleh Coach Sintayong, yang saya berharap dipanggil kembali sekarang untuk kualifikasi Piala Dunia U23, karena yang pertama Elkan terus berkembang, yang kedua Timnas Indonesia sekarang tidak diperkuat Justin Hubner dan juga Jordi Amat yang akumulasi kartu saat melawan Saudi nanti. Jadi momennya kayak pas aja untuk Elkan is back bersama Timnas, walaupun ya keputusan sekarang sepenuhnya ada di Coach Sintayong. Elkan sekarang masuk ke skuad Ipswich Town yang didaftarkan untuk pemain Premier League. Walaupun ya kita juga belum tahu apakah Elkan akan dipinjamkan kembali atau juga tidak. Nah, untuk Jai Ijes, kabarnya Jai Ijes sekarang ada ada tawaran baru dari tim Liga Italia. Kalau sebelumnya kan bersama Torino udah ada tawaran, tapi untuk saat ini masih ngambang. Jai Ijes sih masih berlatih bersama Venezia, tapi kabarnya ada tawaran juga. Ya mudah-mudahan aja lah, intinya yang terbaik buat Jai Ijes dan juga untuk pemain-pemain lain tentunya. Nah sekarang masuk ke soal Alkan Kakak ya, sahabat Garuda semua. Alkan ini menjadi cukup menarik. Dulu memang bisa dibilang sangat potensial dan saya setuju dengan statement yang dikatakan oleh ayahanda Alkan Kakak kalau Alkan ini sebenarnya sempurna menurut saya ya. Dia dribbling punya, dia shooting punya, kecepatan punya, postur juga bagus, positioning juga bagus. Cuman pada akhirnya Alkan Kakak ini menjadi mendapatkan citra negatif dari supporter sepak bola Indonesia mungkin semenjak bermain di Piala Dunia kemarin, yang itu ya, yang joget TikTok itu yang dianggap kurang tepat di waktu yang kurang tepat lah, karena waktu itu Indonesia baru menyamakan kedudukan, intensitas permainan kita lagi bagus, ngurung banget lawan kita. Seharusnya ketika kalau seandainya gol terjadi kita langsung ambil bola ke tengah, kemungkinan kita bisa menang dan lolos Piala Dunia waktu itu karena memang intensitas permainan lagi bagus. Malah ini ritmenya terganggu dengan jogedan Alkan Kakak. Nah mungkin dari semenjak itulah pada akhirnya Alkan mendapatkan kritikan yang sangat-sangat ya keras lah terhadap dirinya. Kalau kritik sih, kalau saya sih kritik nggak jadi masalah. Cuman masalahnya kalau seandainya kita udah masuk ke ranah hujat menghujat, itu yang sangat saya nggak boleh. Bagi saya pemain sejelek apapun, saya akui kan di awal tadi Alkan Kakak jelek, apalagi kalau udah ada perbandingan sekarang James Weapon. Tapi kalau kita menghujat, bagi saya itu tetap salah. Kita kritik aja, yang membangun jangan menghujat. Itu yang harus kita lakukan kepada semua pemain Timnas Indonesia, bukan hanya Alkan Kakak. Karena ada satu hal yang saya setuju dengan statement ayahanda, dan juga ayahandanya bilang yang pada akhirnya Alkan sekarang katanya takut. Kalau bermain bola itu takut. Bukannya bermain bola itu masuk ke lapangan itu ingin memunculkan sebuah permainan yang bagus, tapi Alkan malah takut. Malah takut. Kenapa? Karena ya tadi takut salah, akhirnya dihujat netizen lah, akhirnya apalah. Apalagi kemarin kita tahu kan komentator juga bilang, lari kakak malah ke situ. Bahkan kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah dengar, ada yang bilang bego juga gitu kan. Nah ini semakin menjadi
apa ya, kritikan kepada Alkan Kakak. Ada juga yang bilang ya Alkan seharusnya mentalnya kuat dong. Ya kita harus ingat juga kalau Alkan masih sangat muda. Mungkin mentalitasnya belum sekuat pemain-pemain senior yang kita hujat, yang itu salah ya. Kita kritik dan segala macamnya, tapi Alkan masih sangat muda. Mereka juga mungkin masih renta gitu kan, hatinya masih baper banget sehingga Alkan belum bisa benar-benar menerima atau menyaring kritikan itu menjadi sebuah tenaga dan motivasi bagi dirinya. Nah, sekarang Alkan itu kalau main kelihatan takut dan canggung. Saya setuju, saya sangat setuju. Karena jujur aja ya, sahabat Garuda, saya pendukung Persib. Karena saya berasal dari Jawa Barat, saya pendukung Persib. Tapi ketika saya mendukung salah satu tim bukan berarti saya harus menghujat tim yang lain. Itu prinsip saya. Saya suka Persib tapi bukan otomatis saya harus membenci Persija atau juga yang lainnya. Enggak, bagi saya semuanya saudara gitu kan. Tapi saya suka Persib tapi semuanya saudara. Ingat itu. Nah, saya contohkan berhubungannya dengan Persib, saya contohkan di Persib ada namanya Febri Haryadi. Dia bagus banget dulu, bahkan harapan untuk menjadi salah satu bintang di Persib Bandung itu tinggi banget. Tapi sekarang mainnya jelek. Dan ketika hujatan itu terus ada ke Febri, bahkan itu prosesnya lama banget dari musim ke musim, walaupun sekarang alhamdulillah Febri udah mulai memperlihatkan kepercayaan dirinya. Bahkan pelatih Persib, Coach Bojan Hodak bilang, Febri itu sangat sempurna, dalam latihan bagus loh, sprint punya, skill punya, pengalaman bagus, pernah main di timnas juga, tapi satu hal yang kurang dari Febri, kepercayaan diri. Dan itu sudah lihat ketika Febri bermain, kayak percaya dirinya hilang aja, kayak mau gini salah, gitu salah, gini ragu, dan itu terlihat di Alkan Kakak. Nah mungkin salah satunya karena dipengaruhi oleh kita selaku supporter timnas yang tidak memberikan kritik yang membangun bagi seorang Alkan Kakak, sehingga Alkan Kakak pada akhirnya ketika masuk ke lapangan bukan semangat, bukan memberikan yang terbaik, malah takut. Karena ya tadi takut salah, takut dihujat netizen dan segala macamnya. Dan sekali lagi Alkan masih sangat muda sehingga mungkin mentalitasnya belum cukup untuk bisa menerima hujatan-hujatan itu. Nah, jadi saya rasa bobotoh, saya ingat Persib jadi bobotoh, saya rasa sahabat Garuda semua bisa untuk lebih lebih cerdas lah dalam memberikan kritik. Siapa yang layak dikritik sangat keras, siapa yang hanya dikritik biasa aja. Kalau hujat menghujat, saya rasa itu kita udah benar-benar sepakat. Itu hal yang salah, sangat-sangat salah, tidak boleh dilakukan kepada siapapun, kepada pemain manapun, termasuk Alkan Kakak. Jadi saya rasa sahabat Garuda semua udah mulai harus cerdas sekarang, buktikan bahwa kita memang supporter yang memiliki kecerdasan, yang memiliki kepintaran, yang bisa menjadi bagian dari kemajuan sepak bola Indonesia, entah itu klub yang kita dukung atau juga timnas Indonesia itu sendiri, karena sejatinya salah satu indikator agar sepak bola kita maju adalah supporternya harus bagus, supporternya harus cerdas. Kalau supporternya banyak ngehujat, ya susah sepak bola kita bisa maju. Segitu dulu mungkin sahabat Garuda tentang pembahasan hari ini. Assalamualaikum.